Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil infografis kami dengan tema peran generasi muda dalam gerakan anti korupsi. Dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri Nabila Putri Krisnadianti dengan NIM K 1230229 dan Dita Nur Aulia Anggraini dengan NIM K 1230235. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Bambang Setiadi. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk penyelenggaraan negara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mengapa sih korupsi harus diberantas? Yang pertama, untuk menghindari pembangunan dan kemajuan bangsa. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Yang ketiga, mengurangi kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, menimbulkan ketidakadilan sosial. Selanjutnya, dampak korupsi bagi masyarakat. Yang pertama, kualitas pendidikan menurun. Dana pendidikan yang dikorupsi menyebabkan fasilitas kurang memadai dan kualitas pendidikan menjadi rendah. Yang kedua, pelayanan publik menjadi buruk. Korupsi membuat pelayanan kesehatan, administrasi, dan layanan lainnya menjadi lambat, mahal, dan tidak efisien. Yang ketiga, pembangunan terhambat. Proyek pembangunan menjadi terbengkalai, tidak tepat sasaran, atau kualitasnya buruk karena dana diselewengkan. Yang terakhir, kesenjangan sosial meningkat. Korupsi memperlebar jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta menimbulkan ketidakadilan sosial. Baik, selanjutnya adalah peran generasi muda dalam gerakan anti korupsi. Nah, dalam hal ini, kami sebagai generasi muda dapat memulai aksi-aksi kecil seperti yang pertama itu membangun integritas diri dengan mulai dari hal kecil kayak jujur, disiplin, kemudian bertanggung jawab, dan menepati janji. Dan yang kedua, kita bisa melakukan tidak melakukan korupsi seperti memanipulasi data ataupun menyontek dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menolak gratifikasi dengan tidak menerima hadiah untuk mempengaruhi keputusan. Yang keempat yaitu dengan berani bersuara. Nah, hal ini kita bisa melaporkan tindakan yang berpotensi melakukan korupsi. Yang kelima, melakukan edukasi dan juga kampanye dengan melalui sosial media dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah aktif dalam kegiatan sosial, yaitu terlibat dalam organisasi kegiatan sosial ataupun pengawasan masyarakat. Next. Nah, dalam hal ini ada nilai Pancasila yang bisa menggambarkan dalam gerakan anti korupsi. Yang pertama itu dengan sila pertama, yaitu dengan berintegritas ataupun bertanggung jawab sebagai amanah Tuhan dalam setiap tindakan. Sila kedua, yaitu dengan tidak merugikan orang lain dan juga menghargai hak sesama. Yang ketiga, sila ketiga itu bahwasanya korupsi itu dapat memecah belah negara. Kita harus bersatu melawan korupsi demi keutuhan dan juga kemajuan Indonesia. Dan yang keempat, sila keempat itu dengan mengutamakan musyawarah, transparansi, dan juga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang sila terakhir, sila kelima, yaitu dengan mewujudkan keadilan melalui pengelolaan sumber daya yang jujur dan transparan. Next. Nah, dengan ini, mari kita bersama-sama mencegah korupsi dan juga membangun negeri dengan memulai dari hal-hal kecil untuk kebaikan Indonesia yang lebih baik. Nah, seperti mulai dari diri sendiri, kayak jujur, disiplin, bertanggung jawab, kemudian menolak segala bentuk korupsi, berani bersuara, meningkatkan pengetahuan, dan juga membangun budaya integritas. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.